Bagaimana kita masih mengkaji masalah macam-macam puasa.
Jadi puasa itu hukumnya ada 4, ada yang fardu, yang wajib, ada sunat, ada makruh, ada haram. Puasa yang wajib kemarin sudah kita mulai. Itu ada 3 kelompok, 3 macam. Ada puasa wajib yang dikerjakan dengan cara berturut-turut, seperti puasa Ramadan itu berturut-turut. Kemudian puasa kafarah zihar, kafarah karena membunuh, itu berturut-turut. Kemudian juga kafarah karena hubungan suami istri di siang hari Ramadan, maka itu puasanya dikerjakan berturut-turut 2 bulan. Ya, itu kalau dikerjakannya hubungan badan itu secara sengaja. Kemudian yang wajib, puasa yang wajib ini, kelompok yang kedua dari puasa yang wajib adalah kemarin kita sudah mulai, yaitu yang dikerjakan dengan cara tafriq. Tafriq artinya tidak berturut-turut, yaitu kalau ada orang melaksanakan ibadah haji tamattu, melaksanakan ibadah haji qiran, atau luput ibadah waktu dia melaksanakan ibadah haji, ya, maka itu nanti ngerjainnya tidak berturut-turut. 3 hari di Mekah dan 7 hari di kampung halaman. Nah sekarang yang berikutnya nih, ya, wasalisuha, puasa wajib yang macam ketiganya, ma yajuzu fihil aqrani, yang boleh dikerjakan dengan dua cara, boleh pilih, ya. Ai at-tatabu'i wa tafriqi. Macam yang ketiga dari puasa yang wajib ini, boleh dikerjakan berturut-turut, boleh dikerjakan dengan cara berpisah-pisah, ya, boleh berturut-turut, boleh berpisah-pisah. Siapa itu dan apa itu? Itu yang pertama, wa huwa qada'u Ramadan. Yang pertama adalah puasa qada bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang yang di bulan Ramadan gak puasa karena sakit, ya, 3 hari, maka nanti di bulan-bulan lainnya selain bulan puasa, dia qadain dengan cara dia bekerja sekaligus, boleh 3 hari atau bisa-bisa. Minggu ini sekali dah, minggu besok sekali lagi, minggu berikutnya sekali lagi, 3 kali. Jadi boleh turut-turut, boleh juga dipisah-pisah. Ini puasa Ramadan, qada puasa Ramadan, ya, qada puasa Ramadan. Kalau seandainya di bulan Ramadan itu kita tidak melaksanakan ibadah puasa. Ini juga kalau dia gak puasanya di bulan Ramadan itu ada uzur, sakit umpamanya. Tapi kalau dia batalin puasanya gak karena sakit, maka dia harus kerjain, harus dia bayar berturut-turut. Sengaja 3 hari di bulan Ramadan dia gak puasa, gak uzur, gak ada uzur syar'i, maka dia wajib qadain berturut-turut. Atau umpamanya dia ada uzur di bulan Ramadan 3 hari gak puasa, dia lupa tuh. Pas sudah mau dekat puasa lagi baru ingat, oh ya saya punya qada ini, sebentar lagi bulan puasa. Nah maka itu harus dikerjakan berturut-turut, karena waktu itu sempit. Ya kalau dia bisa-bisa keburu kan dari Ramadan, maka terus kerjain. Nah itu kalau seandainya dia gak puasa di bulan Ramadan karena ya tidak karena ada uzur syar'i, ya, atau karena waktu untuk mengqada sudah sempit banget, maka wajib berturut-turut. Yang pertama yaitu puasa qada di bulan, ya, puasa qada puasa Ramadan, puasa qada puasa Ramadan.
Kemudian yang kedua, wa kafaratul jima'in fi ihramin binusukin, yaitu puasa puasa karena membayar kafarah, karena membayar denda, karena waktu dia lagi ihram di ibadah haji dia melakukan hubungan badan, padahal waktu lagi ihram tidak boleh melakukan hubungan badan suami istri. Nah dia kerja itu lagi ihram, ya maka nanti dia puasanya itu boleh berturut-turut, boleh juga dipisah-pisah, ya bayar kafarahnya. Nah itu dikatakan begitu, ya artinya sebelum dia melakukan tahallul awal. Nah kemudian wa kafaratu yaminin, dan juga puasa karena membayar denda lantaran dia bersumpah, ya gitu, demi Allah saya tidak akan datang lagi ke kampung anu. Kemudian dia datang ke kampung itu. Nah maka dia, ya karena dia datang, karena dia melanggar sumpahnya, maka dia kena denda. Di antaranya adalah puasa 3 hari. Nah ini mengerjakannya puasa ini, ya 3 hari ini diwajib, ya dikerjakan karena kafarah denda. Maka dia kerjanya boleh berturut-turut 3 hari, boleh juga dia pisah-pisah. Wa fidyatu halqin aw saydin aw syajarin aw lubsin aw tafayyubin aw ihsarin aw taqlimi asfarin aw duhni sya'ri ra'sin aw lihyatin bil ihrami. Nah ini juga termasuk wajib dikerjakan puasa, tapi kerjanya boleh berturut-turut, boleh terpisah-pisah, yaitu apa? Membayar fidyah, membayar dendaan karena waktu dia lagi melaksanakan ibadah haji, lagi dia ihram haji atau ihram umrah, dia halkun, ya, ausaidun, dia memotong, ya, memotong kuku, memotong rambut, ya. Wa fidyah, dari sini kata fidyah atau halqin, ausaidin, atau lagi dia ihram, kemudian dia memburu binatang buruan, au syajarin, atau dia menebang pohon, au lubsin, atau mengenakan pakaian yang terjahit bagi laki-laki pada lagi ihram, ya, au ihsarin, atau dia terkepung, ada penjahat, ada musuh menghukum jamaah haji sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah haji secara total. Dan sudah dikepung, gak bisa bergerak, gak bisa datang ke Mekah. Nah maka dia nanti kena fidyah, yaitu membayar, ya, dengan cara puasa. Au taklimi aswarin, atau dia menggunting kuku. Au duhni sya'ri ra'sin, atau rambut kepala dia minyakin. Dan yang seterpala, au lihyatin, atau jenggotnya, fil ihrami, di waktu ihram. Nah maka nanti itu bayar puasanya wajib, caranya boleh berturut-turut, boleh juga, ya, boleh juga dipisah-pisah. Wa shaumu nadhrin mutlaqin, juga puasa nazar yang mutlak, ya, dia mengatakan saya kalau berhasil, ya, cita-cita saya akan puasa sunat 3 hari. Dia nggak mengatakan 3 hari berturut-turut, 3 hari, bebasnya 3 hari. Ya, nah karena mutlak itu tidak muqayyad, tidak mengatakan 3 hari berturut-turut, tidak ada kata berturut-turut. Saya melaksanakan puasa sunat 3 hari. Nah maka nanti dia boleh kerjainnya dia berturut-turut 3 hari atau sehari-sehari, gitu. Jadi katakan mutlak itu. Nah selesailah tentang puasa yang wajib. Kemudian yang kedua, puasa yang hukumnya sunat. Wan naflu minas shaumi katsirun. Puasa sunat itu banyak jumlahnya. Oleh karena terlalu banyak, li'annal istighfara minhu matlubun, ya,
karena terlalu banyak dari puasa yang diminta ini, ya puasa sunat ini, maka disebutkan hanya yang muakkad saja. Wal muakkadu minhu khamsata asyara. Ya, dan puasa sunat yang muakkad, puasa sunat yang sangat dianjurkan itu ada 15. Ini puasa sunat. Jadi puasa sunat banyak, tapi dari saking banyaknya dibatasi puasa sunat yang muakkad saja. Puasa sunat yang sangat dianjurkan itu ada 15. Ya, yaitu yang pertama shaumul isnaini, puasa sunat pada hari Senin. Wal khamisi, dan puasa sunat pada hari Kamis. Nah, di sini disebut puasa Senin duluan baru Kamis. Ya, Senin baru Kamis. Kenapa begitu? Karena hari puasa Senin itu lebih afdol daripada puasa sunat hari Kamis. Ya. Kenapa begitu? Karena hari Senin itu li'annahu sallallahu alaihi wasallam ulida wa tuwfiya fi dzalikal yaum. Karena di hari Senin lah Nabi Muhammad dilahirkan, dan di hari Senin juga Nabi Muhammad diwafatkan oleh Allah. Bahkan kalau tidak salah hijrahnya juga pada hari Senin. Tuh. Makanya didahulukan dalam penyebutan Senin dulu. Puasa ya sunat pada hari Senin. Dan puasa sunat pada hari Kamis. Nah, jadi di sini amal-amal kita itu akan dilaporkan oleh malaikat pada hari Senin dan pada hari Kamis. Hari Senin itu amal-amal yang kita lakukan pada hari Jumat, ya, Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari Senin itu sendiri dilaporkan. Sedangkan yang dilaporkan hari Kamis yaitu pada hari yang kita lakukan hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis itu sendiri. Itu dilaporkan oleh malaikat. Jadi tu'ad, ya, tu'adul a'malu ay a'malu ma bainahuma, ya. Nah, maka dilaporkan, ya, oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala itu amal-amal ibadah hambanya pada hari Senin dan hari Kamis. Ya, yang hari Kamis yang dilakukan pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, kemudian yang dilakukan pada hari Kamis yaitu dikerjakan pada hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin. Nah, jadi makanya itu Senin Kamis. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yataharra shaumahuma, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memilih puasa pada dua hari itu, Senin dan Kamis. Ya. Jadi ditanya kenapa engkau melaksanakan puasa sunat pada hari Senin? Kata Rasulullah, karena itu hari kelahiranku. Jadi yang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Nabi sendiri. Jadi kalau kita mengadakan Maulid Nabi, jangan dikatakan bahwa itu bid'ah. Ya, Nabi sendiri yang mengadakan. Ketika ditanya kenapa ada puasa pada hari Senin? Kata Rasulullah, karena itu hari kelahiranku. Jadi Nabi Muhammad memperingati hari kelahirannya, hanya caranya beda. Kalau kita dengan cara yang memuji-muji Nabi Muhammad, ya, mengungkapkan sabda-sabda Rasulullah SAW, nah gitu ya. Jadi Nabi Muhammad mengadakan peringatan Maulid dengan cara berpuasa. Wa qala, seraya bersabda Rasulullah SAW, tu'radul a'malu fihima fa uhibbu ayyu'radu 'amali wa ana sha'imun. Dilaporkan amal-amal itu oleh malaikat, ya. Amal-amal apa? Amal yang dilakukan hamba Allah pada hari Senin sampai hari Kamis. Fihima, pada kedua hari itu, hari Senin dan Kamis, dilaporkan. Fa uhibbu ayyu'radu 'amali wa ana sha'imun. Oleh karena itu saya senang, ya, kalau dilaporkan amal saya kepada Allah, yang laporin malaikat wa ana shaimun, padahal saya lagi puasa. Kata malaikat, ya Allah, nama hambamu yang bernama Muhammad lagi puasa. Yang laporin saya ke malaikat. Nah, baik kita tuh disunahkan. Kalau nggak salah katanya tuh ya B.J. Habibie udah puluhan tahun waktu beliau masih hidup,
itu mengerjakan puasa sunat itu Senin Kamis. Ya, nah kita ini belum lazim, belum biasa, kayak berat. Kalau kita laksanakan itu sehat badan kita dan sehat kantong kita. Nggak dikit-dikit jajan, nggak dikit-dikit merokok, ya mana ada puasa. Paling rokoknya malam aja. Ya, nah gitu. Jadi itu puasa sunat tuh. Rawahu Tirmidzi wa ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya puasa sunat. Ya tadi kan dikatakan shaumul isnain wa ashril muharramin, puasa 10 bulan Muharram. Nah ini nih bulan Muharram. Kemarin kan tanggal 1 hari Sabtu ya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Senin kapan ya? Senin kemudian besok ya? Nah, Senin kemudian besok. Hah? Nah, tanggal 8. Udah Senin besok. Bukan tubuhnya bukan? Oh. Nah, berarti kita disunatkan untuk puasa sunat pada hari Senin besok tanggal 10 Muharram. Rasulullah selalu melakukan melaksanakan puasa sunat tanggal 10 Muharram. Pada suatu ketika Rasulullah berazam, ya bercita-cita, tahun depan saya laksanakan bulan Muharram puasa sunat dari tanggal 9, jadi sudah 10. Yang selalu dilakukan tanggal 10. Belum sampai bulan Muharram tahun berikutnya beliau wafat. Nah inilah yang dikatakan sunnah hamdiyah. Jadi sunnah itu yang kita kenal ada 3. Sunnah fi'liyah, ya, sunnah yang berupa perbuatan Nabi, sunnah qauliyah yang berupa ucapan Nabi, sunnah taqririyah, sunnah yang merupakan restu Rasulullah yang melakukan sahabat, yang Muhammadiyah, yang Muhammad diam saja padanya setuju. Nah yang keempat sunnah hamdiyah, ya, sunnah cita-cita Nabi, azamnya Nabi yang kena kesampaian sudah perlu diwafatkan oleh Allah, akhirnya apa yang dilaksanakan. Nah maka kita umatnya boleh melaksanakan puasa sunat di bulan Muharram ini sekarang dari tanggal 9. Jadi kalau 9 berarti dari minggu ya. Minggu besok boleh. Nah, sekarang masih satu lagi udah besok ya, benar. Udah seminggu Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sekarang tanggal 7 nih ya. Apa besok? Iya benar. Udah kalau puasa sunat hari Minggu ada dari hari Minggu Senin ya. Minggu Senin. Ya. Ya boleh kita bercita-cita kita diam. Nanti kalau seandainya terlaksana alhamdulillah, kalau enggak kan dicatat pahala pada niat. Ya, nanti niat subuh-subuh azab subuh-subuh melaksanakan puasa sunat di bulan Muharram. Ya, kemudian wal ashhurul hurumi, dan juga puasa sunat pada bulan-bulan yang dihormati oleh Allah, yaitu Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah cara kitanya bulan Apit, wa Dzulhijjah pada bulan Haji, wal Muharram dan pada bulan Muharram ya sekarang ini, wa Rajab dan bulan Rajab. Jadi itu 4 bulan itu bulan al-ashhurul hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi yang 3 itu berturut-turut. Ya, bahasa kitanya Apit, Haji, Sura. Nah, Rajab itu udah bisa sendiri. Itu disunatkan puasa sunat tuh. Ya, kalau kita ya memang orang yang rajin ibadah, ya pastinya nunggu apa datangnya bulan itu, ya kan? Nah, jadi biasanya sih yang rajin ini biasanya mudah-mudahan nenek-nenek padahal namanya ibadah sih gak mesti nenek-nenek aja. Ya, iya. Kadang-kadang yang masih berpuber, yang masih muda jalan dulu, ada nenek masih hidup aja. Ya, itu ya minimal besok nih Muharram dan tanggal Tasu'a dan Asyura, tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Kenapa begitu? Li syarafiha, karena kemuliaan bulan itu. Bulan mana? Yang tadi 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Walil amri bisaumiha, dan lantaran ada perintah untuk melaksanakan puasa pada bulan yang mulia itu. Fi khabari Abi Dawud ya wa ghairihi, pada hadis Abi Dawud ya dan yang lainnya.
Wa afdaluha al-muharram. Yang paling afdal dari bulan-bulan yang 4 tadi adalah bulan Muharram. Jadi kalau ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, itu bulan yang mulia. Ya, tetapi yang paling mulia lagi, yang paling afdal lagi daripada ini adalah Muharram. Ini jadi sesi ini. Jangan sampai lupa. Biasanya kita kalau menjelang awal akhir bulan akhir tahun sama awal tahun baca doa kan ya. Kemarin benar-benar lupa. Pas kali ini lupa juga. Pas besok kita baru musida. Kemarin lupa ya gak baca doa awal tahun akhir tahun. Wah, iya lupa banget. Padahal saya bertekad waktu khutbah di Pabelan, ya di masjid di sana, tapi umum itu. Ntar sore kita membaca doa awal tahun akhir tahun dalam akhir tahun. Wah, lupa banget. Sampai tahunnya masih lupa juga. Ya. Nah, oleh karena itu jangan lupa di besok nih. Minggu sama Senin ya. Ya. Hari Tasu'a dan Asyura. Di khabari muslimin karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Afdal puasa sunat setelah Ramadan. Ya. Seafdal puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Allah al-Muharram, yaitu yang dimuliakan. Ya. Dan yang paling afdalnya lagi adalah bulan Muharram dari yang 4 bulan tadi. Ya, dinamakan juga Syahrullah, ya, bulannya Allah. Itu pertanda dengan diidofatkannya Syahrul dengan kata Allah, pertanda bulan itu bulan yang mulia. Bukan Syahrul saja, ya, Syahrullah, bulannya Allah. Yaitu Al-Muharram adalah bulan-bulan Muharram. Terus dulu deh. Nah, waktu yang insyaallah berlanjutkan wa yaumi Arafah. Sekarang tanggal berapa ini? 25 ya? Ya, kita mau baca kita karena lewat 9 kalau misalnya itu ya, sudah 10 menit lagi. Baik, berjamaah kita lanjutkan bacaan kita. Sekarang adalah waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna zina yajlibul faqra. Sesungguhnya perbuatan zina itu akan mendatangkan kefakiran. Ya, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan mendatangkan kekayaan. Wa warada annahu yati ala ahli al-mawqifi rihun muntinun. Di situ apa muntinatun ya? Muntinun. Tudhi kulla barrin wa fajirin ghayatal adab. Ada hadis yang menjelaskan bahwasanya akan datang kepada penghuni padang mahsyar nanti, ketika orang-orang sedang berada di padang mahsyar, apa yang datang? Rihun muntinun, bau yang sangat busuk, menyengat. Tudhi kulla barrin wa fajirin, yang mengganggu, yang menusuk hidup setiap orang yang baik maupun orang yang jahat. Tadi pada masyarakat itu dikumpulin siapa? Ya semua orang, baik yang orang baik atau orang yang jahat. Nah, pas mereka lagi kumpul, kemudian ada bau busuk. Nah, bau busuk itu dihembus, dicium sama orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk. Ghayatal adab, betul-betul mengganggu, betul-betul menusuk hidup orang yang ada di padang mahsyar. Fa yuqalu lahum hadhihi raihatu furujiz sunati. Maka ada suara yang memberitahukan kepada orang-orang yang di padang mahsyar, inilah bau busuknya kemaluan para wanita-wanita pelacur. Nah, ada suara seperti itu, jadi dijelaskan. Wa fil hadis sahih, dan di dalam hadis yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a az-zunata waz-zawaniya
fi misri tanur. Bahwasanya Rasulullah SAW telah melihat para pelacur wanita dan pelacur laki-laki itu di tempat pembakaran, fi misri tanur. Mereka berada di tempat pembakaran. Yatihim lahabun nari min asfalihi. Kemudian api mendatangi mereka, ya. Dikatakan lahabun nari. Kobaran api mendatangi mereka. Mereka siapa? Pelacur laki-laki dan perempuan itu min asfalihi, dari bawah. Jadi dibakar dari bawah. Mereka itu berada di tempat pembakaran. Ya. Wa yasihuna wa yartafi'un, dan mereka itu teriak dan mengangkat suaranya dengan keras. Jadi kayak digodok begitu, ditaruh di sebuah tempat pembakaran, kemudian dari bawah api berkobar, ya, sehingga mereka kepanasan. Wa dzalika min anwa'i ta'dzibillahi iyyahu bil barzakh. Seperti itulah macam-macam siksaan Allah pada mereka di alam barzakh. Wa qala Allah Ta'ala fi dzikri ihlakihi qaum Lut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kehancuran mereka, kecelakaan mereka pada kaum Nabi Lut. Hina amilul fahisyata, ketika umatnya Nabi Lut alaihissalam berbuat keji, yaitu yang dikatakan liwat, yang dikatakan homoseks, laki-laki dengan laki-laki. Wa asarru 'alaiha, dan mereka umatnya Nabi Lut ini terus-menerus melakukan itu. Jadi dinasihatin sama Nabi Lut agak mempan. Mereka lakukan terus, karena mereka tidak berhenti dari perbuatan yang keji itu, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan siksa kepada mereka. Firman Allah, "Falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh zalimina biba'id." Falamma jaa'a amruna, maka ketika datang azab kami, kata Allah, ja'alna 'aliyaha safilaha, negeri kaum Lut itu kami jadikan atas menjadi bawah, dibalik, ya, ditebalikin begitu, ya, ditumplok. Itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kami jadikan negeri kaum Lut itu atas menjadi bawah, bawah menjadi atas. Waqtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud, dan kami hujani mereka dengan batu, ya, min sijilin mamdud, dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. Jadi itu batu dari tanah, ya, tapi udah dibakar, panasnya kayak apa. Nah, jadi mereka itu dihancurkan dengan cara dihujani dengan batu yang panas. Bukannya hujan air. Hujan air saja kalau terlalu dingin itu bisa mematikan, apalagi ini pakai batu, udah gitu panas lagi batu. Musawwamatan 'inda rabbika, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, wa ma hiya minadh zalimina biba'id, siksaan itu, azab itu tidaklah jauh, ya, dari orang-orang yang zalim. Nah, jadi itu siksaan buat umat Nabi Lut yang homoseks. Qila fi ba'd tafasiri, dikatakan pada sebagian tafsir, wa ma hiya minadh zalimina, itu tadi ada kalimat, ada ayat wa ma hiya minadh zalimina biba'id. Apa artinya wa ma hiya minadh zalimin? Ya, itu dikatakan alladzina ya'maluna bi amalihim, yaitu mereka yang melaksanakan dengan amal mereka, ya, gitu. Itu artinya tidak jauh dengan orang-orang zalim. Wa balaghana anna rajulaini kana ya'malani hadhihi al-fahishata al-khabithata fi baitin. Ya. Sampai berita kepada kita bahwasanya ada dua orang laki-laki mengamalkan perbuatan keji ini, artinya melakukan homoseks, al-khabithah, yang keji, fi baitin, di sebuah rumah. Wa min fawqi safihi hajarun minal hijarah, dan di atas pelapor rumah itu ada batu minal hijarati, dari batu-batu allati ursilat ala qaumi Lut, yang pernah ditimpakan kepada kaum Nabi Lut. Kemudian apa itu?
Fakharaqahu hajarus safa. Kemudian itu batu yang panas itu membakar plafon tadi. Wa waqa 'alaihima fa ahlakuhuma, maka wa waqa 'alaihima, kemudian itu batu jatuh kepada dua orang laki-laki tadi, fa ahlakahuma, kemudian keduanya dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya pernah terjadi begitu. Itu setelah zaman Nabi Lut. Kejadian juga ada orang melakukan semacam itu, dua orang laki-laki di dalam rumah, kemudian di pelapon rumah itu ada batu, ya, batu sisa dari yang pernah diazab, ya, untuk mengazab kaum Nabi itu. Panas juga, akhirnya mereka ditimpakan, akhirnya hancurlah mereka berdua. Fabalagha dzalika ba'da salafi, maka sampailah berita itu ya kepada sebagian ulama salaf. Faqala, kemudian ulama salaf berkata, shadaqallah, maha benar Allah dan segala firman-Nya, wa ma hiya minaz zalimin biba'id. Ya, gitu. Dan siksaan itu tidaklah jauh ya dengan orang-orang yang zalim, dari orang-orang yang zalim. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda juga Rasulullah SAW, akhwafu ma akhafu ala ummati, ya, amala qaumil Lutin. Yang paling saya khawatirkan dan saya paling takuti dari umat saya adalah ya amalan umatnya Nabi Lut. Itu kata Rasulullah, itu saya paling khawatirkan begitu, laki-laki sama laki-laki. Nah, makanya kita ya umat Islam ini sudah setuju dengan diresmikannya LGBT, ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan yang semacamnya lah, gitu ya. Nah, kenapa? Karena itu sudah menyalahi sunatullah. Karena seharusnya laki-laki dengan perempuan dengan laki-laki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nanti benar sunnah tadi benar apa Aisyah. Baik para jamaah, sebelum kita berdoa, kita baca Fatihah dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada orang-orang yang berkembang katanya di mushola kita ini. Dan mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita, teman kita, dan orang-orang yang cintai sudah meninggal dunia tempat yang berbaik oleh Allah. Kawan-kawan kita yang lagi pada sakit, mudah-mudahan disehatkan badannya. Pak Kuswara, dia juga Matuannya Ustaz Ibrahim juga lagi sakit, dia maju pulang kampung. Keluar semoga sehatkan badannya, dan juga anak cucu kita sedang belajar, mudah-mudahan jaga juga kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا الجمع مرحوما، تبركنا من بعده تبركا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا فينا قوما شقيا ولا مذموما ولا محروما. اللهم يا سبحان الله من تحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.